Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rian. Sekarang kita masuk di pertemuan yang ke-13 di mata kuliah Pengantar AI untuk Bisnis. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang skalabilitas dan operasionalisasi AI. Yang akan kita bahas lebih spesifik sebenarnya lebih ke bagaimana caranya kita membangun arsitektur AI, di mana arsitektur AI kalau nanti skalanya udah besar kan pasti membutuhkan operasional yang cukup besar juga gitu. Baik itu dari hardware ataupun dari sisi SDM yang mengelola sistem AI tersebut. Nah, yang akan kita bahas ini dari prinsip-prinsip etika dalam pengembangan AI, kemudian penghindaran bias dan diskriminasi dalam sistem AI, dan beberapa studi kasus etika AI. Berarti di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lebih ke ethical AI ya, ethical daripada teknologi AI-nya. Nah, skalabilitasnya itu tadi berhubungan sama kemampuan yang mengembangkan dan menerapkan solusi AI dalam skala besar. Yang operasionalnya itu membutuhkan lingkungan atau environment yang besar juga ya. Tapi dengan adanya pembelajarannya efektif, kemudian efisiensi daripada perusahaan, tujuannya akan nanti ke situ. Itu akan memudahkan pengembangan daripada skalanya nanti. Karena skala sama cost itu berbanding lurus ya. Kalau costnya naik, skalanya naik harusnya. Kalau skalanya naik, costnya naik. Tapi kalau costnya naik, bisa aja skalanya beda. Ini tergantung regulasi atau cara kita mengelola daripada sistemnya. Nah, skalabilitas AI yang pertama itu ngomongin soal skalabilitas yang berhubungan sama hardware, itu skalabilitas vertikal. Ini berhubungan sama kapasitas sistem AI-nya, baik itu dari CPU-nya, GPU dan memori yang sebagai alat ya atau sebagai mesin untuk merunning sistem AI-nya. Kemudian di skalabilitas horizontal ini melibatkan penambahan lebih banyak server atau node ke dalam cluster untuk memproses data untuk melakukan tugas AI. Jadi kalau memang nanti usernya udah banyak banget, otomatis kita harus menyediakan banyak server ya untuk menampung user yang login pada satu waktu yang sama gitu. Kemudian optimasi model, memastikan model AI dapat berjalan dengan efisien pada data yang besar dan dengan latensi yang rendah. Ini ngomongin soal data AI yang banyak banget ya. Kemudian manajemen infrastruktur, penggunaan platform cloud dan kontainerisasi. Ini ngomongin soal Kubernetes, nanti ada Docker juga kalau teman-teman tahu, untuk menyebarkan model AI di berbagai lingkungan dan skala lebih besar, sekaligus environment-nya tetap sama. Jadi jangan sampai kita nanti membuilding sistem AI tapi environment-nya masih berbeda-beda, maksudnya ada banyak versi yang berbeda daripada sistem pengembangannya, dalam tanda kutip library yang mendukung dari sistemnya tuh. Nah, kalau ngomongin soal operasionalisasi daripada AI, ini ngomongin soal MLOps-nya. Yang pertama, melihat dari pengembangan dan deployment-nya. Itu melibatkan integrasi AI ke dalam pipeline DevOps untuk mempercepat siklus pengembangan dan deployment-nya. Ini ngomongin soal technical peintegrasian ya. Nah, kalau pemantauan dan pemeliharaan, ini lebih ke memastikan model AI di lingkungan produksi tetap berfungsi optimal dengan memantau performa, sekaligus mendeteksi degradasi model dan lakukan retraining jika diperlukan. Jadi model yang udah kita buat sekarang ya, bisa aja 1 minggu kemudian harus di retraining karena nggak relevan lagi sama data yang aktual. Kemudian manajemen data, ini ngomongin soal pengelolaan aliran data atau data stream ya, untuk training, validation, dan inferensi, serta memastikan kualitas data tetap terjaga gitu. Kemudian compliance dan keamanan, ini memastikan bahwa operasionalisasi AI-nya itu memenuhi standar keamanan, privasi, dan regulasi yang berlaku, baik itu di pemerintah maupun di suatu environment perusahaan ya. Tujuan daripada mempelajari ini itu sebenarnya teman-teman bisa tahu bahwasannya kalau ingin membuat model AI yang skalanya besar nanti di skala perusahaan, itu teman-teman perlu memastikan bahwa solusi AI dapat diterapkan secara efektif, efisien, dan aman. Biasanya kalau perusahaan itu ngomonginnya soal costless atau enggak. Jadi kalau costnya sedikit dan revenue-nya gede, itu pasti perusahaan sangat tertarik dengan mengadopsi adanya ini, serta dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berkembang. Nah, manfaatnya tadi bisa dari efisiensi cost-nya,
ya, hemat biaya, kemudian lebih cepat dan lincah, kemudian meningkatkan kualitas produk dan layanan, inovasinya jadi terbarukan kan, kemudian kepatuhan dan keamanannya juga jadi lebih baik gitu ya. Jadi meminimalisir human error gitu. Kemudian dukungan pertumbuhan bisnis. Ini lebih ke opportunity yang lain sih. Biasanya kalau kita udah memakai produk AI, perusahaan itu punya opportunity lain, maksudnya punya sesuatu yang bisa dipandang sama perusahaan lain gitu, atau sama klien. Nah, secara keseluruhan, manfaat dari skalabilitas dan operasionalisasi AI ini berkontribusi pada peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, inovasi dan lebih cepat, dan kemampuan perusahaan lebih adaptif dengan teknologi masa kini ya dari perubahan pasar dan kebutuhannya.